Halo Mas Granat, balik lagi di channel ini. Dan untuk sempat ini bakal bahas produk dari BRT lagi. Dan ini kedatangan produk CGI. Nah, ini spesial buat teman-teman para pengguna KLX yang pengen ganti CGI-nya biar lebih oke lagi. Nah, seperti apa detailnya? Mari kita bahas. Oke, ini dia CGI Power Max Special Edition untuk KLX yang warna hijau. Di sini tersedia ya, teman-teman bisa beli yang CGI-nya aja kayak gini, atau teman-teman bisa beli paket lengkap dengan saklarnya. Ya, ini yang paketan yang ada saklarnya juga sama. Ini kenapa dua? Karena ini yang tipe RK, yang ini tipe TR. Jadi beda ya. Penyesuaian penggunaannya itu beda. Nah, kalau TR itu buat tune up racing, kalau misalkan RK itu buat racing kompetisi, ya masing-masing berbeda ya. Seperti apa? Sebelumnya kita bakal buka dulu di sini dalam videonya seperti apa, baru bakal kita bahas satu persatu apa sih keunggulan yang ditawarkan oleh si CDI Power Max dari BRT ini. Nah, kita buka dulu. Untuk kelengkapannya ini udah kelihatan ya, kalau gini kelengkapannya di belakangnya ada keterangan untuk fitur-fitur yang disediakan, spesifikasinya. Ini untuk fiturnya CDI hijau, 32 bit microprocessor, dual band, ya, 2 core pengapian, dual ICE, interpolasi algoritma. Diameternya 12.500. Di sini bisa di customize diameternya, quick shifter, display automatic low voltage protection ya. Tipenya ada TR dan NK. Untuk buka kelengkapannya teman-teman di sini. Ini brosur BRT. Ini juga brosur BRT. Di sini juga ini cara penggunaan dan brosurnya juga ya. Teman-teman bisa cek di sini untuk cara penggunaan. Wow, juga ya. Ini ada katalog produk-produk lainnya. Ini petunjuk penggunaannya. Nah, ini ada konfigurasi produknya, aplikasi Power Max-nya. Oke, ini nanti kita bahas yang bagian ini juga. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nanti kita coba cek ya. Biasanya yang kayak gitu malas dilihat soalnya. Nah, di sini ada stiker juga, ada di sini ada keterangan petunjuk pemasangan. Untuk mendapatkan hasil maksimal disarankan agar pemakaian CDI BRT tetap menggunakan coil standar atau orisinil. Oke. Dilarang keras menggunakan coil booster karena menyebabkan kerusakan proses CDI. Oke, buat teman-teman pastikan untuk petunjuk pemasangannya diperhatikan ya. Kalau misalkan teman udah pakai coil booster, silahkan diganti ke standar atau orisinil. Ini stikernya. Nah, ini stikernya juga lumayan mahal ya, banyak yang nyari. Oke, ini penampakan produknya warna hijau. Ini kabel-kabelnya. Oke, ini singkirkan sedikit. Nanti kita bahas yang paket-paket ini ya. Oke, ini dia digital CDI atau CDI Power Max Special Edition. Buat teman-teman pengguna KLX, ini cocok banget digunakan karena ini emang ditujukan untuk KLX. Dari sisi looks-nya warna hijau cerah ya. Di sini juga ini pengkabelannya. Di depan sini udah ada lampu-lampu indikatornya yang menunjukkan gimana ada power, terus ada blue ice-nya juga ya. Oke, untuk kapasitor di secara ignition ini atau CDI kita sebutnya dari BRT ini, di Power Max BRT ini salah satu komponen yang cukup penting buat teman-teman yang pengen ningkatin performa motor KLX-nya. Produk ini dikembangkan oleh BRT, salah satu brand terkemuka yang ada di Indonesia yang teman-teman mungkin udah paham ya. Terutama buat teman-teman yang suka main racing, ya suka ngutik-ngutik motor. Ini brand satu ini udah nggak asing lagi ya, karena emang selain produk-produknya unggulan, juga inovasinya selalu ada aja dari BRT itu. Selalu nggak terduga dari BRT itu untuk ngeluarin produk yang terbaru. Nah, untuk yang Power Max buat KLX ini atau CDI KLX ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah dari sisi yang pertama dari sisi prosesornya. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca di bagian belakang sini
ya. Untuk prosesornya yang sebelum itu pakai yang 8 bit. Nah, yang ini dia menggunakan 32 bit mikroprosesor. Nah, jadi dibandingkan generasi sebelumnya yang masih dilengkapi dengan prosesor masih 8 bit. Nah, untuk yang terbaru sudah dilengkapi dengan prosesor yang lebih tinggi ya, dengan 32 bit. Ya, prosesor ini memungkinkan untuk kita sebagai pengguna memungkinkan sistem pengapian yang lebih presisi dan responsif. Otomatis penggunaan bahan bakar lebih efisien, terus pengapian lebih presisi ya. Jadi prosesor 32 bit ini lebih powerful dibandingkan yang 8 bit. Jadi dengan menggunakan generasi terbaru CDI Power Max Special Edition ini, kita bisa merasakan apa yang namanya peningkatan presisi pengapian yang lebih baik ya tentunya. Hal ini dampaknya banyak banget. Salah satunya adalah percepatan yang lebih baik dan daya motor yang lebih besar terutama buat teman-teman yang KLX-nya dayanya kurang, ini bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman ningkatin performa motor KLX-nya. Selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini adalah yaitu fitur yang ditawarkan selain tadi menggunakan mikroprosesor 32 bit adalah RPM limiter. Salah satu keunggulan yang dimiliki dari CDI ini adalah adanya limiter RPM yang cukup tinggi ya. Berapa sih? Di sini tertulis 12.500 untuk limiternya. Tapi bisa di-customize lagi. Keterangannya seperti itu. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan performance mesin dari KLX yang kita miliki ya. Dalam hal ini buat teman-teman yang pengen kecepatan tinggi atau memberikan akselerasi yang lebih baik, ini menjadi salah satu fitur yang sangat berguna ya. Karena dengan limiter atau 12.500 ini bakalan lebih presisi lagi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah customization curve. Di sini CDI itu berfungsi atau punya kemampuan untuk mengatur kurva pengapian. Jadi buat teman-teman yang pengen ngatur kurva pengapian atau limiter, jadi kan limiternya udah yang sesuai dengan preferensi. Jadi kan masing-masing rider punya preferensi sendiri-sendiri yang mungkin bisa berbeda ya, walaupun mungkin motornya sama. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur mulai dari tadi limiternya sampai dengan kurva pengapiannya bisa disesuaikan dengan ya gaya pengendara, cara berkendaranya gimana, atau mungkin bahkan bisa disesuaikan dengan medan yang teman-teman nantinya bakal hadapi ya. Terutama buat teman-teman yang main di kompetisi, ini sangat berguna ya fitur-fitur seperti ini ya, karena emang tiap rider pastinya punya preferensi masing-masing. Oke, di luar dari fitur-fitur tersebut, keunggulan lainnya kalau misalkan tadi kan di tampilan yang emang colok ya, dilihat dari desain soketnya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini adalah ini tipe soket yang emang tahan dengan air ya, kurang lebih seperti itu. Jadi emang dari tipe soketnya bisa kelihatan kalau misalkan ini emang kedap atau tahan air ya, kurang lebih seperti itu. Ini menjadi penting terutama buat teman-teman yang suka terabas di medan-medan yang kita mungkin nggak tahu. Jadi siapa tahu ada rendaman air yang harus dilewati, ini teman-teman udah bisa langsung pakai aman tanpa harus istilahnya khawatir kalau misalkan ini kenapa-napa ya, karena emang dari sisi soketnya udah didesain bahwa dia akan tahan air. Dan yang satu lagi, soket-soket seperti ini emang tidak gampang untuk dipalsukan. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman dapat barang palsu, karena emang tipe soket seperti ini sulit untuk dipalsukan, jadi sebagai ciri. Lagi pula kalau teman-teman beli dengan harga yang tidak masuk akal, harus dicek dulu. Yang pertama ada kemungkinan itu barangnya rusak ya, dijual kembali, atau itu barang palsu ya. Jadi dicek dulu. Di sini kan teman-teman bisa lihat di sini ada nomor yang emang tidak boleh dihilangkan kalau teman-teman mau klaim ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini harus diperhatikan setiap pembelian ya, dan pastikan teman-teman beli di mitra BRT yang terpercaya ya. Nanti informasi untuk teman-teman mau beli di mana nanti dicantumin di kolom deskripsi deh, biar teman-teman nggak salah untuk beli produk CDI Power Max dari BRT ini. Oke, selanjutnya kita bakal bahas dari sisi
Penggunaannya seperti apa sih yang TR itu untuk motor apa, yang RK untuk motor seperti apa. Yang pasti teman-teman bisa cek di sini, yang TR itu tune up racing, ya. Kalau misalnya RK itu racing competition. Ini buat teman-teman yang mesinnya udah apa namanya di tune up, yang di tune up standar, ya tune up standar. Terus kok tune up standar? Apa ya istilahnya? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah pakai mesin yang sudah pemakaiannya sudah di semi tune up, istilahnya semi tune up, jadi nggak semua komponen dijadikan racing, ya. Ini cocok banget. Jadi masih beberapa part yang masih standar, ini teman-teman bisa pakai yang TR, ya, atau board up, tapi board upnya belum terlalu tinggi lah, ya. Untuk bahan bakarnya, untuk TR teman-teman bisa pakai Pertamax, ya. Pertamax itu udah cukup. Ya, kalau misalkan yang RK gimana, yang racing kompetisi itu teman-teman bisa pakai untuk yang penggunaan biasanya mesin-mesin yang mesin drag. Ya, mesin drag itu yang udah bener-bener di customize di sisi mesinnya, kita bisa pakai ini. Terus kondisi mesin sudah full modifikasi intinya. Kalau misalkan camsam atau knock asnya udah dimodif, ya. Jadi yang udah serba dimodifkan untuk racing, teman-teman bisa pakai yang RK yang racing kompetisi. Kalau misalkan masih semi tune up teman-teman pakai yang TR, ya. Kalau misalkan masih standar, teman-teman bisa pakai yang ST atau standar tune up, ya, yang masih banyak masih standar, ya. Terus untuk kondisi mesinnya masih standar, ya, masih ya belum di tune up, cuma untuk tune up yang terlalu banyak, intinya seperti itu. Jadi untuk komponen lain juga masih standar-standar, bisa pakai yang ST. Tapi kalau misalkan sudah sebagian di tune up, teman-teman bisa pakai yang TR. Tapi kalau udah full, ya udah full tune up, bisa pakai yang RK. Ya, jadi untuk yang di sirkuit biasanya yang RK. Tapi kalau misalkan pengen ada dipakai di tengah-tengah lah, jadi bisa untuk race, tapi juga pengen dipakai untuk harian, kurang lebih seperti itu, bisa pakai yang TR, ya. Kondisi mesin disesuaikan. Kalau mesinnya masih standar, pakai yang TR aja cukup lah, ya. Atau pengen lebih aman lagi, cari yang ST. Ini untuk tipe-tipe motor lain selain LX. Untuk LS baru tersedia yang TR dan RK aja. Yang ST atau yang standar nggak tersedia, kurang lebih seperti itu. Buat motor-motor lain nanti mungkin tak bahas juga. Silahkan request saja mau motor apa yang mungkin bakal kita bahas untuk produk CDI dari BRT ini. Nah, pembelian teman-teman bisa beli satuan seperti ini atau bisa beli paketan seperti ini, ya. Untuk paketan udah lengkap dengan dual band switch yang disebutnya, atau saklar. Here. Ya, seperti ini. Plus saklar, ya, di sini juga plus saklar juga, ya. Bisa beli yang kayak gini atau yang satuan aja, tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan temennya udah punya saklar seperti ini, udah tinggal beli yang seperti ini. Kalau pengen beli paketan juga ada. Pembelian di mana nanti silakan cek kolom deskripsi aja. Oke. Nah, itu aja. Terima kasih dulu sekilas tentang produk CDI Power Mesh dari BRT. Buat teman-teman yang pengen ningkatin pengapian lebih presisi, akselerasi yang lebih baik, silakan teman-teman pakai CDI yang satu ini. Kalau ada pertanyaan lain, silakan tinggalkan di kolom komentar atau hubungi di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.